Setelah ramalan gempa Bandung yang menjadi kenyataan, kini giliran ramalan gempa Banten yang terjadi. Kemarin, gempa yang melanda daerah Sumur, Provinsi Banten, memiliki kekuatan 4,8 magnitudo. Satu demi satu, ramalan para ahli supranatural memang menjadi kenyataan. Sementara itu, masih ada sejumlah ramalan dahsyat hingga akhir tahun 2024. Bencana alam datang mengepung dari segala penjuru, mulai dari Gunung Merapi di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta, banjir bandang, longsor, hingga gelombang tinggi di Selat Bali. Dari seorang anak indigo juga diperoleh gambaran akan terjadi sesuatu yang mengerikan. Sebab ia mulai mendengar jeritan orang-orang yang berlari menyelamatkan diri dari maut. Tapi benarkah seorang spiritualis juga mendapatkan bisikan dari leluhur dan Kanjeng Ratu Kidul? Lalu, adakah sinyal bahaya dari alam gaib? Masa depan memang misterius dan penuh dengan tanda tanya. Tak usah menerka-nerka karena was-was akan menerawang kehidupan selebriti serta mengungkap asmara, karir, dan peruntungan. Lonceng kecil yang dibalut mantra mulai disuarakan. Velin Ratu Ayu juga sudah memejamkan mata sambil memangku boneka arwah yang akan ikut memberi menelisik tanda-tanda semesta. Velin memang harus sangat hati-hati mengungkap gambaran bencana alam karena banyak ramalannya yang menjadi kenyataan. Termasuk gempa Bandung beberapa hari lalu dan gempa Banten yang kemarin terjadi. Dan secara khusus, Velin memberi bocoran bahwa 3 bulan menuju tutup tahun 2024 harus berhati-hati. Sebab kita sedang menantikan bahaya yang sangat besar. Bencana terutama akan berpusat di 3 epicentrum besar. Bulan Oktober, November, Desember kita menantikan sesuatu hal bencana besar yang memang sudah diprediksikan sudah akan mendekati ya di tahun ini. Bencana ini akan ada di 3 titik. Titik paling terbesar seperti biasa akan dimulai di wilayah Kepulauan Sumatera. Seperti tadi pun aku mendapatkan kabar berada di wilayah bagian Sumatera, kemudian di Jawa Barat, dan kemudian di Jawa bagian Timur. Bencana juga menimpa warga yang ada di dataran tinggi. Meski sudah sering terjadi, tapi kali ini bencana longsoran tanah akan memakan korban jiwa yang tidak sedikit. Peristiwa maut itu tidak terjadi hanya di satu tempat, tapi merata di banyak lereng-lereng pegunungan di Jawa dan Sumatera. Kondisi itu terjadi karena ada keretakan bumi yang tidak bisa dicegah. Akan ada longsor. Ya, di sini kita melihat ada longsor yang akan terjadi di berbagai wilayah Indonesia, khususnya daerah pegunungan ya. Maka ini akibat dari unsur selatan, unsur utara ya, yang terjadi aku melihat adanya di sisi laut utara dan barat itu akan adanya longsor yang diakibatkan dari keretakan bumi, dan nanti diawali dari longsor kemudian akan adanya banjir bandang. Jadi dia berempet ya. Dia berempetnya itu akan di satu wilayah yang aku sebut tadi, wilayah utara ya, kemudian wilayah barat. Akan merata.
ya akan merata, yang berarti adalah di wilayah pegunungan akan terjadinya longsor dan diikuti oleh banjir bandang. Ramalan Felin yang juga menjadi kenyataan adalah erupsi Merapi. Gunung berapi aktif di perbatasan Jawa Tengah dan Yogyakarta itu membuktikan aktivitasnya dengan beberapa kali erupsi. Yang terbaru di akhir pekan kemarin. Setelah itu, gunung-gunung di bagian timur Pulau Jawa akan ikut bereaksi. Kalau aku lihat di sini, untuk wilayah tengah itu akan ada api ya, akan ada gunung api ya. Di sini dari arah selatan itu ada unsur api ya, ada unsur api. Kalau di Jawa Tengah aku melihat adanya lava gunung Merapi yang aktif dan diikuti di wilayah bagian Sulawesi, kemudian wilayah bagian Sumatera, Jawa Timur. Namun di sini juga nanti akan ada yang namanya gejolak air yang tinggi di wilayah bagian Sumatera, Sulawesi, kemudian Jawa Timur. Tadi di awal aku bilang itu akan ada di wilayah bagian timur gunung meletus ya, dan korbannya akan banyak. Setelah berupa-rupa bencana, mulai dari gunung meletus, longsor, banjir bandang, hingga gelombang tinggi, masih ada satu lagi gempa yang menakutkan, yaitu gempa besar. Gempa akan datang diawali peristiwa tanah longsor yang dahsyat. Semua menjadi awal dari datangnya bencana yang lebih mengerikan. Nah, kalau ini fenomena awal ya, fenomena awal sebelum datangnya gempa yang memang dahsyat ya. Maka kemudian diawali dari longsor, kemudian adanya banjir bandang ya, maka akan berdampak pada beberapa wilayah lainnya, yaitu wilayah Sumatera, Sulawesi, dan Jawa Timur, serta itu tadi negara NTT, NTB ya, dan Selat Bali juga akan terkena dampak dari kalau aku lihat di sini lumayan cukup tinggi gelombangnya ya, lumayan cukup tinggi gelombangnya, dan juga di sini lumayan aku mendengar banyaknya jerit tangis ya, anak kecil maupun dari nenek dan kakek. Lalu, apa sesungguhnya yang menjadi hulu picu terjadinya banyak bencana di akhir tahun? Mungkinkah karena ulah manusia? Atau bisa jadi disebabkan kutukan alam? Kalau aku lihat bencana ini diawali dari adanya kerusakan-kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia ya. Disebabkan oleh manusia dan juga orang-orang berkepentingan yang ada segitiga ya, segitiga emas atau segitiga 5 atau yang kita sebut mata satu ya. Artinya memang ada kerusakan alam semesta ini rusak oleh ulah manusia yang mereka penganut perusak ya. Oleh sebab itu alam berkecamuk, marah di sini oleh sebab ulah manusia yang memiliki kepentingan pribadi dan untuk sesuatu hal kaum yang memang di sini aku lihat adalah yang merujuknya pada kerusakan manusia dan juga kerusakan alam semesta. Oleh sebab ulah manusia, bencana alam yang besar-besar sesungguhnya bisa dicegah, juga bisa dihindari agar tidak mendatangkan malapetaka. Menurut Felin, yang harus dilakukan adalah mendekatkan diri pada Tuhan, karena bencana bisa terjadi kapan saja tanpa pernah bisa diprediksi. Balik lagi, alam semesta ini sedang tidak baik-baik saja. Alam semesta ini juga sedang kalau dibilang jaya-baya menagih janji ya. Menagih janji artinya adalah bagaimanapun juga
dulu ketika terciptanya alam semesta bahwasanya manusia berjanji untuk menyeimbangkan dan merawat serta melestarikan, tapi pada kenyataannya sampai dengan kemajuan dan kemodernisasi zaman yang sudah semakin berkembang dan teknologi yang sudah semakin berkembang, maka manusia itu lalai. Itu yang dimaksud dengan ramalan Jayabaya sesungguhnya ya. Manusia banyak lupa, manusia banyak membuat kesalahan, bahkan manusia banyak serakah dan juga banyak merusak. Maka itu sebagai manusia ya yang memiliki akal sehat dan kebaikan dalam diri kita, marilah kita fafiri Allah ya, kembali lagi kepada Tuhan semesta alam kita, menyeimbangkan ibadah kita agar bisa terhindar dari berbagai macam bencana, dan juga jangan lupa untuk perkuat dan pertebal keimanan kita. Mudah-mudahan dengan adanya kita itu tadi akan menjadikan keseimbangan alam kita dan untuk menghindari kita dari berbagai bencana yang akan melanda di negara kita tercinta Indonesia. Lalu benarkah seorang anak indigo mendengar banyak jerit ketakutan? Apa yang membuat mereka menjerit sambil lari-lari terbirit-birit? Mungkinkah menghindari bencana besar? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Rangkaian bencana alam yang bagai susul menyusul hingga akhir tahun 2024 memang serba meresahkan. Seorang anak indigo bahkan mulai mendengar jeritan orang-orang yang menyelamatkan diri. Mereka terus berlari dengan cara terbirit-birit menghindari ancaman maut. Yang tergambar dalam telusur mata batin orang-orang yang berlari ada di pesisir pantai selatan. Mereka dihantam air laut yang melemparkan gelombang tinggi. Tapi itu akan ada. Karena aku ada melihat gelombang gede banget. Terus ada yang lari dari pesisir pantai. Sekarang pantai itu airnya sudah agak ke tengah dikit. Dan awan kondisinya sudah tidak seperti sebelumnya. Buruk tapi lebih parah yang di pesisir pantainya. Ini di beberapa tempat. Ada di Sumatera, Pulau Jawa, Selat Sunda, sama agak naik ke atas. Jeritan ada, air mata itu udah pasti. Yang namanya ketika kita mengalami musibah, kehilangan keluarga atau berpisah dari keluarga, itu pasti pedih. Selain soal jeritan orang-orang yang menyelamatkan diri, anak indigo ini juga membenarkan bahwa gempa megatrash akan segera terjadi. Kekuatan serta daya rusaknya sangat besar. Tapi memang gempa megatrash belum tentu terjadi tahun ini, karena bisa saja meledak di pertengahan tahun 2025 nanti. Megatrash ini dia ada di beberapa wilayah. Dan dulu banget dia sempat ada di Indonesia. Dulu banget. Tapi hasilnya tidak parah seperti yang akan terjadi nanti. Yang pasti buat masyarakat Indonesia jangan panik untuk isu yang lagi marak banget beredar saat ini. Karena megatrash itu tidak terjadi di tahun ini. Jeritan, tangisan, dan hawa mencekam diramalkan terjadi di akhir tahun. Bencana dan maut seperti datang silih berganti membuat umat manusia harus mampu menyelamatkan diri. Tapi benarkah
bisikan gaib dari para leluhur juga sudah didengar para spiritualis. Lalu, apa yang dibisikkan Kanjeng Ratu Kidul pada seorang ahli supranatural dari Cilacap, Jawa Tengah? Jangan lupa saksikan Was-Was setiap Senin, Rabu, dan Sabtu. Jangan lupa komen, like, and subscribe. Saya Uya Kuya, penonton Was-Was. Dari kawasan pesisir selatan Cilacap, Jawa Tengah, seorang praktisi supranatural mulai mendapatkan bisikan gaib, terutama dari Kanjeng Ratu Kidul, penguasa pantai selatan, yang mewanti-wanti untuk berhati-hati. Dari para leluhur, bisikan juga datang untuk menyiapkan segala sesaji agar terhindar dari mara bahaya. Ageng Kiwi juga sering mendapat wangsit dari para leluhur untuk tidak memperkeruh ramalan-ramalannya dengan banyak melakukan semadi. Sebagai praktisi spiritual, Ageng Kiwi mendapatkan gambaran secara batin yang paling awal meletus adalah dua gunung. Ini bukan tidak nakut-nakutin, sedang tidak nakut-nakutin, tapi saya sering dapat bisikan terus kayak gitu dari para leluhur, para dewa. Suruh hati-hati. Bahkan kalau percaya Ibu Ratu Kidul tuh selalu hadir, ngasih tahu kerincing. Malah saya dikasih pusakanya, Dewi Kerincing namanya itu. Jadi kalau ada apa-apa ya mungkin bisa menyelamatkan sebagian gitu ya. Selalu memberikan bisikan bahwa hati-hati di daerah saya kan daerah Cilacap ya, daerah kamu akan ada bahaya yang sifatnya itu dari laut. Suka memberikan seperti itu. Nah terus saya tanya daerah mana lagi, ya pokoknya daerah Pantura. Semakin dekat akhir tahun 2024, bencana alam mulai datang. Satu demi satu, ramalan tentang gempa bumi juga sudah terjadi. Setelah sebelumnya gempa Bandung, ramalan yang menjadi kenyataan adalah gempa Banten yang terjadi kemarin petang. Sementara itu, bencana lain masih terus mengintip untuk mulai membuat kerusakan. Maka, tingkatkan kehati-hatian, jangan lengah membaca tanda-tanda alam agar selamat dan sejahtera jauh dari bencana. Pemirsa, saksikan terus Was-Was yang akan meneropong kehidupan sejumlah selebriti, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan untuk subscribe, share, komen, dan like, karena Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.